Baik, selamat malam semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di webinar series Financial Freedom. Ya, perkenalkan saya Andri Gunawan. Ya, hari ini saya akan menjadi host ya, dan juga sebagai official representatif Travel Indonesia. Ya, selama 3 hari ke depan kita akan belajar bersama. Hari pertama Senin, Selasa, dan Rabu ya. Jadi Senin nanti kita akan hari ini kita akan bahas mengenai mindset dan perjalanan menuju financial freedom. Dan besok di hari Selasa kita akan pelajari sistem reward reveille. Dan hari Rabu nanti ya kita akan ada sesi tanya jawab dan diskusi langsung dengan CEO Reveille. Baik, sebelum kita mulai kita lihat dulu nih peserta yang sudah hadir. Sudah berapa orang malam ini yang sudah kumpul? Wow, ternyata luar biasa nih. Nah, malam ini kebetulan kita ya eh, hadir juga malam ini bersama kita tamu kehormatan CEO Reveille ya, Mr. Shigeki Yamamoto ya. Nanti beliau akan berikan sambutan langsung di webinar kita malam ini. Dan kebetulan ya untuk hari pertama ini yang topiknya nanti disampaikan oleh CP Ramdhani ya. Beliau juga adalah seorang trainer ya, dan untuk materi yang dibawakan malam ini juga memang sudah mendapatkan pembekalan langsung dari Mr. Yamamoto ya. Jadi sebelum kita tampilkan nanti Pak CP ya, kami persilakan Yamamoto-sang ya untuk memberikan sambutan. Ya, Yamamoto-sangからよろしくお願いします。はい、selamat malam semuanya. Ya, Terima selamat. kasih. はい。本日は、OK。本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。今回からはですね、今まで私とアンドレさんの方で二人で、お話をさせていただきましたが、今回からはチェピ君という人がね、EAI のメンバーで講師として、お話ししていただきます。今日がデビューということで、今日から毎週ですね、皆様方にこのチェビ君が、お話しさせていただくような機会になりますので、ぜひ、たくさんお友達を連れて、ウェビナーに参加していただけたらなと思ってます。また、チェビ君はもう1年間ね、僕と一緒にいっぱいいろんな、フィナンシャルフリーダムに関する勉強をしてます。僕がすごく信頼を受ける人間ですので、ぜひ皆さん、今日学んでいただいて、そして明日はですね、今度はルド君、話しますので、ぜひ、明日も合わせて参加いただけたらなと思いますので、どうぞ本日はよろしくお願いいたします。Hai. はい。Ya, baik, malam ini ya speaker kita ada Pak CP Ramdhani ya. Pertama, Yamamoto-sang menyampaikan terima kasih ya teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam webinar kita malam hari ini ya. Dan sebelumnya yang membawakan webinar ada Yamamoto-sang, ada saya, dan malam ini juga ada Pak Cipi ya. Beliau juga hampir 1 tahun bersama kami ya, Mr. Yamamoto, dan di sini juga ada Pak Rudolf ya. Sudah banyak sekali menerima pelatihan langsung terkait dengan financial freedom ya. Dan harapannya nanti bisa berbagi semua apa yang sudah diterima dari Yamamoto Sang untuk kita semua. Maka dari itu ya teman-teman yang hadir malam hari ini, silakan ajak teman-teman di keluarga atau siapapun untuk mengikuti webinar kita yang kita akan selalu lakukan setiap Senin, Selasa, Rabu jam 8 malam ya. Jadi speaker kita ada Pak Cepi, kemudian ada Pak Ludov ya, juga nanti ada siapa Pak Yama juga ya. Uh, uh. Baik, tanpa menunggu berlama-lama ya, kita persilakan untuk speaker kita malam ini. Waktu dan screen kami persilakan. Silakan Pak Cepi, terima kasih. Baik, Hai. terima kasih banyak Pak Andri. Selamat malam semua sahabat-sahabat Refli yang kami hormati tentunya. Shigeki Yamamoto, selamat malam, selamat beraktivitas untuk kita semua. Baik, sahabat Refli, apa kabar semuanya? Tentunya semoga malam ini Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semangat untuk terus belajar. Di tengah kesibukan tentunya pekerjaan,
di tengah kesibukan waktu istirahat yang mungkin harus Bapak Ibu korbankan malam ini. Izinkan kami mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami semua. Baik, izin saya membawakan materi hari ini. Izin saya untuk share screen, Bapak Ibu semua. Baik, sudah terlihat ya, Bapak Ibu, suara saya sudah terdengar. Baik, terima kasih atas responnya. Tentunya pertama-tama saya percaya Bapak dan Ibu bahwa kehadiran Bapak dan Ibu di sini bukan hanya sekedar ingin mengikuti sebuah seminar. Saya yakin itu ada harapan, ada keinginan yang ingin diwujudkan oleh Bapak dan Ibu, ada masa depan yang ingin dipersiapkan tentunya, dan ada kehidupan yang ingin dibuat menjadi lebih baik. Dan itulah filosofi yang menjadi dasar lahirnya perusahaan kami yaitu Revely. Di layar Bapak dan Ibu tertulis sebuah kalimat, Realize the vision that enriches life, yang berarti mewujudkan visi untuk kehidupan yang lebih baik. Namun, malam ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berpikir lebih dalam. Sebenarnya, apa arti kehidupan yang lebih baik bagi Bapak dan Ibu semua? Apakah hanya tentang memiliki lebih banyak uang? Ataukah tentang memiliki lebih banyak pilihan dalam menjalani hidup? Malam ini tentunya kita semua akan bersama-sama menemukan jawabannya. Kalau begitu, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua. Silahkan diberikan respon, boleh jempol, boleh juga menuliskan di kolom chat. Apa sebetulnya maksud dari memperkaya kehidupan? Terima kasih Bapak dan Ibu. Tentunya sekali lagi atas responnya. Tentu saja saya rasa bagi banyak dari Anda semua, hal pertama yang terlintas adalah memiliki banyak uang. Tentu, memiliki banyak uang juga merupakan bagian yang sangat penting dari kekayaan itu sendiri. Namun, menurut kami bukan hanya terkait dengan uang saja. Menurut kami, hidup yang benar-benar kaya bukan hanya soal punya banyak uang, tetapi punya keluarga yang sehat, punya teman-teman yang selalu mendukung, terus belajar sehingga wawasan semakin luas, dan memiliki tentunya banyak pengalaman berharga. Semua itu juga merupakan bentuk kekayaan. Ketika kita memiliki semua itu, itulah yang membuat hidup kita menjadi lebih bermakna dan benar-benar kaya. Tentunya Bapak dan Ibu, Reveille bukanlah layanan yang dibangun hanya berdasarkan pengetahuan atau pengalaman sendiri dari CEO kami, Shigeki Yamamoto. Justru Reveille lahir dari kolaborasi banyak orang. Kolaborasi tidak hanya satu orang yang memiliki keahlian, memiliki pengalaman, pengetahuan di berbagai bidang. Semua ilmu, semua pengalaman dan know-how tersebut kami rangkum menjadi berbagai program layanan yang bertujuan tentunya untuk membantu lebih banyak orang menjalani kehidupan yang lebih baik. Karena itu saya berharap Bapak dan Ibu dapat mengikuti webinar series selama 3 hari ini, khususnya hari ini hingga selesai. Semoga setelah mengikuti webinar ini Anda semua memiliki visi dan manfaat yang ingin kami hadirkan. Baik, Bapak dan Ibu, tentunya perkenalkan di sini hari ini, sesi hari ini saya Cepi Ramdhani, seorang trainer dan public speaker. Selama kurang lebih dari 15 tahun saya berkesempatan tentunya belajar dan berbagi di berbagai pengembangan sumber daya manusia, human resource, kepemimpinan, komunikasi, analis data, hingga saat ini saya memperdalam literasi keuangan bersama tentunya Reveille dan Enrichis Academy Indonesia. Di luar itu, saya juga menjadi bagian dari Enrichis Academy Indonesia yang memiliki visi membantu kita semua meningkatkan kompetensi khususnya di bidang literasi keuangan, menghadapi tantangan zaman dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Tentunya bagi saya, Bapak dan Ibu, ilmu bukan hanya sekedar untuk diketahui, tetapi untuk dipraktikkan. Karena malam ini saya tidak ingin menyampaikan hanya teori tentang literasi keuangan saja tentunya. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat bagaimana keputusan-keputusan kecil yang diambil, baik dari kami, baik dari role model kami, dapat menentukan
kondisi finansial kita di masa yang akan datang. Semoga sekali lagi selama kurang lebih 1 jam ke depan kita tidak hanya memperoleh wawasan baru, tetapi juga pulang dari webinar ini dengan inspirasi dan langkah nyata yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Semoga sesi ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih sebelumnya. Nah, pertama-tama tentunya saya ingin memulai sesi malam ini dengan memperkenalkan satu sosok yang sangat menginspirasi saya. Dia adalah Mr. Shigeki Yamamoto yang tadi sudah memberikan sambutan. Beliau merupakan CEO Reveille yang berkantor pusat di Singapura. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam pengembangan bisnis, inovasi produk, investasi, dan transformasi perusahaan teknologi. Namun tentunya Bapak dan Ibu yang paling menginspirasi saya bukan hanya rekam jejak beliau yang luar biasa, melainkan cara beliau memandang pembelajaran sebagai sebuah investasi terbaik dan untuk menciptakan dampak yang lebih besar bagi banyak orang, manfaat untuk semua orang. Bagi saya pribadi, banyak hal yang saya pelajari dari beliau, dari si Geki-san, terutama bahwa kesuksesan bukan hanya tentang membangun bisnis yang besar, tetapi juga tentang membangun manfaat untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu, suatu kehormatan tentunya bagi saya dapat menjadi bagian dari perjalanan dan belajar langsung dari sosok yang tidak hanya sukses sebagai pemimpin, tetapi juga memiliki komitmen dalam mengembangkan seluruh umat manusia. Kita sambut dan berikan apresiasi terbaik untuk Mr. Shigeki Yamamoto. Terima kasih. Nah, dadah-dadah tuh Shigeki Yamamoto. Oke. Saya ingin bercerita sekitar 20 tahun yang lalu. Nah, berawal dari cerita Shigeki Yamamoto di 20 tahun lalu. Nanti saya akan cerita terkait dengan pengalaman beliau dari mulai di perusahaan Webnik, Paditek, dan All Solution. Saya akan mulai dari sekitar 20 tahun yang lalu. Nah, di mana beliau memulai usaha dari mendirikan sebuah perusahaan bernama Webnik. Nah, ada di layar Bapak Ibu semua, tepatnya di Fukuoka, Jepang. Perusahaan ini, Bapak dan Ibu, berfokus pada pengembangan sistem dan berbagai solusi teknologi untuk membantu kebutuhan bisnis. Bisnis pertama yang dijalankan adalah sebuah layanan forum online gratis di Jepang yang dikenal dengan nama ini. Nah, yang dikenal dengan nama BBS, Bulletin Board System. Pada saat itu Bapak dan Ibu boleh diingat tuh, dunia internet di tahun 2007 sangat berbeda dengan sekarang tentunya ya Bapak Ibu ya. Smartphone seperti iPhone, Android, Samsung, dan lain-lain belum digunakan secara luas. Belum ada WhatsApp, Instagram, Facebook, apalagi TikTok Bapak dan Ibu. Seperti yang kita kenal saat ini. Saat itu email masih menjadi salah satu alat komunikasi utama. Dan di masa itu Bapak Ibu, komunitas online untuk orang-orang yang memiliki hobi atau minat yang sama juga masih sangat sedikit. Melihat peluang tersebut, Yamamoto atau Shigeki-san mengembangkan sebuah layanan BBS tadi, sebuah forum diskusi online. Melalui layanan ini tentunya siapapun dapat membuat forum secara gratis tanpa berbayar, menjadi pengelolanya, lalu mengajak orang lain untuk berdiskusi, berbagai informasi, dan membangun tentunya komunitas sesuai dengan minat mereka. Mungkin ada yang bertanya, kalau gratis, bagaimana perusahaan ini menghasilkan uang? Ternyata jawabannya adalah dari iklan ads, AdSense, Bapak dan Ibu. Semakin banyak orang yang menggunakan layanan Webnik saat itu, semakin banyak pula iklan yang ditampilkan. Setiap kali iklan tersebut dilihat tentunya, diklik oleh pengguna, perusahaan memperoleh pendapatan. Karena layanan ini gratis Bapak dan Ibu, di tahun tersebut jumlah penggunanya terus bertambah dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, bayangkan Bapak Ibu, platform Webnik ini berkembang hingga mencapai sekitar 300 juta halaman
diakses setiap bulannya. 300 juta halaman. Wow, Bapak dan Ibu. Dari layanan tersebut, perusahaan berhasil memperoleh pendapatan kurang lebih sekitar 20 juta yen setiap bulan. Kalau dikonversi ke dalam kurs rupiah saat itu adalah sekitar 2,2 miliar per bulan. Bapak dan Ibu bisa membayangkan. Lebih menarik lagi Bapak dan Ibu, seluruh bisnis ini hanya dijalankan oleh 5 orang saja. Wow, 5 orang menghasilkan 2,2 miliar per bulan. Gimana enggak? Wow ya Bapak Ibu. Dengan tim yang sangat kecil tentunya, Shigeki-san dan kawan-kawan mampu membangun bisnis yang efisien dan menghasilkan keuntungan yang besar tentunya. Inilah Bapak Ibu fondasi pertumbuhan perusahaan Reveille bermula dari sana. Seiring perkembangan teknologi tentunya, era smartphone sudah mulai ditinggalkan. Sudah mulai datang tentunya ya, bukan ditinggalkan lagi. Kemudian memperluas bisnis dengan mengembangkan aplikasi mobile, membangun berbagai sistem untuk perusahaan serta mengerjakan banyak proyek-proyek di bidang teknologi. Karena itulah kami membutuhkan semakin banyak programmer yang memiliki kemampuan teknis untuk mendukung pertumbuhan. Nah, Bapak dan Ibu, di situ saya belajar dari Yamamoto-san, dari Shigeki-san bahwa kita harus bisa melihat peluang. Kadang yang menghasilkan keuntungan terbesar itu bukan produk yang mahal tadi bahkan ini gratis, tetapi produk yang paling banyak memberikan manfaat. Wah, gitu ya Bapak dan Ibu. Dan inilah tadi yang saya sampaikan, si Geki bertemu dengan beberapa programmer. Seiring berkembangnya bisnis tersebut, si Geki bertemu dengan banyak programmer, merekrut banyak engineer baik dari Jepang maupun berbagai negara lain, Bapak dan Ibu. Di antara mereka ternyata ada seorang engineer muda asal Vietnam yang sangat berbakat. Namanya adalah Mr. Tai. Selama kurang lebih 1 tahun bekerja bersama, ternyata si Geki di sana melihat sendiri kemampuan Mr. Tai itu. Dedikasi, semangat yang ia tunjukkan membuat si Geki penasaran. Ia merupakan salah satu lulusan Universitas Teknik terbaik di Vietnam. Suatu hari, Bapak dan Ibu Tai menemui si Geki dan menyampaikan bahwa ingin kembali ke Vietnam untuk mendirikan sebuah perusahaan sendiri. Dan Mr. Tai meminta si Geki untuk membantunya. Karena si Geki itu percaya dengan kemampuan dan karakternya, lalu memutuskan untuk berinvestasi mendukung perusahaan yang didirikan dan terus mendampingi Mr. Tai itu Bapak dan Ibu sekitar kurang lebih 10 tahun. Hasilnya ternyata di luar dugaan, luar biasa. Perusahaan yang dinamakan Paditech tersebut Bapak dan Ibu awalnya hanya sebuah startup kecil, awalnya sangat-sangat kecil. Dan saat itu, 10 tahun setelah itu berkembang menjadi perusahaan yang memiliki lebih dari 300 orang karyawan. Luar biasa Bapak dan Ibu. Bahkan perusahaan tersebut masuk dalam jajaran 10 perusahaan pengembang IT, pengembang sistem terbaik di Vietnam dan diakui oleh pemerintah setempat. Luar biasa Bapak dan Ibu ya. Luar biasa peran dari si Geki ini. Tidak hanya itu, perusahaan juga sempat masuk tuh Bapak dan Ibu di sebelah kanan. Majalah bisnis dunia Forbes. Nah, gitu ya. Perusahaan ini bernama Paditech tentunya tuh lihat ada logonya luar biasa. Dan hingga saat ini Bapak dan Ibu, Paditech masih menjadi mitra teknologi dari Shigeki, termasuk salah satu yang mengembangkan bisnis Reveille itu ini. Pengalaman itulah yang kemudian menjadi salah satu fondasi dulu juga oleh Shigeki. Dari sini saya belajar dari Shigeki bahwa ternyata Shigeki ini tipe orang yang suksesnya tidak hanya ingin untuk dirinya sendiri luar biasa, tetapi juga ingin sukses bersama. Beliau mengajak Mr. Tai, orang yang hebat tentunya bukan hanya membangun bisnis untuk dirinya sendiri, tetapi orang hebat adalah yang mampu membangun orang lain juga. Wah, luar biasa. Itu dua hal pertama yang saya dapatkan dari si Geki. Nah, Bapak dan Ibu, bisnis yang paling mengubah sebetulnya si Geki adalah ini, yang ketiga, yang dinamakan dengan All Solution.
dikembangkan sekitar tahun 2017, 10 tahun setelah bisnis yang pertama, setelah Webnik. All Solution merupakan salah satu layanan B2B Bapak dan Ibu yang membantu toko, restoran, salon, berbagai bisnis lainnya untuk mendigitalisasi kartu member. Pernah ingat mungkin Bapak dan Ibu, atau mungkin sekarang di Indonesia juga masih ada. Kemarin saya beli galon gitu ya Bapak dan Ibu, masih menggunakan voucher manual tuh, kertas. Nanti dapat beli galon dicap sekali, beli galon lagi dicap sekali dan seterusnya. Itulah yang menjadi area bisnis All Solution. Mendigitalisasi kartu member, kartu stempel, dan kartu poin ke dalam aplikasi smartphone. Nah, dan Bapak dan Ibu itu membuat pelanggan itu lebih praktis, tidak lagi mengambil, tidak lagi membawa si kertas itu di dalam dompet, tetapi juga sudah praktis di dalam digital. Dan Bapak dan Ibu, yang ditawarkan oleh All Solution hari itu adalah dengan biaya sekitar 15.000 yen, atau kalau di rupiah sekitar 1,6 juta. Mereka, All Solution ini sudah bisa membuat pelanggannya memiliki aplikasi sendiri hanya dengan 1,6 juta, sesuai dengan identitas mereka tentunya. Ternyata respon pasarnya sangat baik Bapak dan Ibu. Sekitar 160 perusahaan bergabung dan tentunya lebih dari 3.000 toko di seluruh Jepang menggunakan All Solution. Keberhasilan itulah yang menarik perhatian sebuah perusahaan besar di Jepang yang dinamakan Smaregi, perusahaan penyedia sistem kasir. Kita biasa sebutnya POS kalau Bapak Ibu pernah mendengar, yang sudah tercatat di bursa saham. Mereka menghubungi Shigeki, ingin mengakuisisi tuh All Solution melalui proses merger and acquisition, M&A. Dalam dunia bisnis Bapak dan Ibu, ini CMIIW ya apa? For your information. Nah, FYI gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika perusahaan akan mengakuisisi perusahaan lain, biasanya normalnya hanya sekitar 7 sampai 10 kali lipat laba tahunan. Bayangkan. Tapi si All Solution ini saat itu yang membuat si Geki itu sangat terkejut. Smaregi menawar valuasi sekitar 30 kali laba tahunannya. Wah, luar biasa Bapak dan Ibu ya. Biasa 7 sampai 10, ini 30 kali laba tahunannya. Itu luar biasa tinggi Bapak dan Ibu. Dan menunjukkan bahwa All Selection memiliki potensi yang sangat besar. Dan tentunya pengalaman tersebut mengajarkan bahwa membangun bisnis bukan hanya soal menciptakan produk yang baik Bapak dan Ibu, tetapi juga melihat masalah yang tidak dilihat oleh orang lain, menciptakan sebuah nilai yang membuat perusahaan lain percaya dan bersedia memberikan penghargaan yang tinggi. Luar biasa Bapak dan Ibu ya. Dan Bapak dan Ibu lihat gambar dengan berbahasa Jepang ini nih, ini sebuah surat atau dokumen ya Bapak Ibu, dokumen resmi, dokumen publik yang dipublikasikan secara terbuka. Di dalam dokumen ini tertulis tuh Bapak dan Ibu ya, dengan jelas bahwa perusahaan yang didirikan oleh Shigeki telah menjual All Solution kepada Smaregi. Seluruh dokumen ini bisa tercatat secara resmi di dalam dokumen ini. Dengan kata lain, Bapak dan Ibu, transaksi merger and acquisition yang tadi diceritakan itu luar biasa. Ini adalah bukti nyata melihat dan memverifikasi bahwa penjualan All Solution betul-betul terjadi. Wah, luar biasa. Ada 3 hal tentunya tadi ya Bapak dan Ibu yang dipelajari dari Shigeki Yamamoto. Wah, Bapak dan Ibu. Nah, ternyata Bapak dan Ibu melalui proses acquisition tadi, Shigeki memperoleh hasil yang sangat besar. Dan dari situlah ternyata Shigeki mencapai yang dinamakan financial freedom atau kebebasan finansial. Artinya tidak lagi khawatir tentang uang Shigeki-san. Si Geki bisa membahagiakan keluarga, memenuhi kebutuhan anak-anak, menikmati hobi, mancing, bepergian ke luar negeri, melakukan apapun yang diinginkan tanpa memikirkan biaya. Saat itu, si Geki berpikir bahwa
inilah tujuan hidup yang diimpi-impikan selama ini. Pasti setelah ini bahagia. Tapi ternyata Bapak dan Ibu kenyataan berbeda. Setelah mencapai kebebasan finansial, si Geki menyadari bahwa satu hal yang sangat penting. Apa itu? Si Geki mulai memahami bahwa memiliki banyak uang belum tentu membuat Shigeki benar-benar kaya atau benar-benar bahagia. Dari pengalaman-pengalaman itulah cara pandang tentang arti kekayaan mulai berubah dan akhirnya menjadi salah satu alasan Shigeki mendirikan Reveille. Gitu ya Bapak dan Ibu. Itu cerita menarik dari Shigeki-san tentunya. Nah, ini beliau ya luar biasa. Dan akhirnya sebelum memiliki banyak uang, si Geki juga tentunya hidup untuk orang lain. Selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi keluarga, teman-teman, kerabat, orang-orang di sekitarnya. Dan setelah mencapai financial freedom, menyadari itu sangat penting ternyata bermanfaat untuk orang lain itu. Dan menurut si Geki, kekayaan yang sungguhnya telah yang sudah memperoleh kebebasan finansial menggunakan kebebasan itu untuk membantu orang-orang di sekitar. Pengalaman itulah yang akan dibagikan tentunya untuk semua orang, sebanyak mungkin manusia, sebanyak mungkin orang. Sehingga semakin banyak orang yang merasakan kebebasan finansial, bukan hanya agar hidup mereka lebih baik, tetapi agar mereka juga memiliki kesempatan untuk membantu orang lain. Dan pada saat itulah Shigeki menyadari bahwa inilah misi hidupnya. Wah, luar biasa ya Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu Shigeki berkeliling di Jepang ke kota-kota besar gitu ya, di seluruh penjuru Jepang. Melihat Bapak dan Ibu foto ini beliau bersama para pemilik perusahaan-perusahaan di Jepang gitu ya, dari berbagai jenis bidang perusahaan. Di hadapan para pemilik tersebut, Shigeki berbagi pengalaman tentang dunia bisnis, menjelaskan apa yang menjadi kunci keberhasilannya, serta apa yang dipelajari, sehingga berhasil mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Semua pengalaman, pengetahuan, dan pelajaran itu yang dibagikan oleh Shigeki kepada semua orang melalui seminar-seminar yang diselenggarakannya. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, ini dari seluruh pengalaman, dari seluruh pelajaran dan cara pandang itulah akhirnya Reveille lahir. Ini Bapak dan Ibu bisa melihat. Reveille bukan hanya sekedar bisnis, tetapi merupakan wujud dari keinginan si Geki untuk berbagi manfaat tadi kepada orang lain. Setelah itu, si Geki mulai berkeliling lagi ke berbagai daerah untuk mengadakan seminar berbagi pengalaman. Semakin banyak orang yang memiliki visi dan pemikiran yang sama ternyata Reveille hadir sejak di tahun itu diluncurkan. Hingga saat ini komunitasnya terus berkembang di Jepang dan semakin banyak orang bergabung. Foto yang Bapak Ibu lihat, salah satunya adalah kegiatan Reveille di Jepang. Mereka yang hadir, Bapak dan Ibu, adalah para leader yang memimpin tim dan komunitas di sana. Seperti yang bisa Bapak Ibu lihat, mereka datang penuh dengan semangat, antusias, senyuman. Itulah semangat yang ingin dibangun di Reveille, yaitu bertumbuh dan sukses bersama. Wah, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Silakan siapkan kopinya, cemilannya Bapak dan Ibu ya. Kita akan terus mengarungi cerita ini bersama si Geki Yamamoto dan juga Reveille. Nah, Bapak dan Ibu, tadi ya, berkat dukungan leader di berbagai daerah, Reveille terus berkembang. Nah, langkah pertama untuk memperluas Reveille tentunya di tingkat internasional dipilihlah Indonesia. Shigeki dan kawan-kawan melihat Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi pertumbuhan sangat besar tentunya. Harapannya agar semakin banyak orang di Indonesia dapat mengenal Reveille, bertumbuh bersama dan merasakan manfaat. Mulai hari ini, Bapak dan Ibu, kita semua akan berbagi pengalaman, pengetahuan, dan tentunya pembelajaran yang pernah saya peroleh tentunya dari si Geki. Terima kasih Bapak dan Ibu atas dukungannya tentunya. Kita akan sukses
bersama. Haha, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Oke, nah ini kita masuk ke dalam lesson one atau pembelajaran satu cara meraih kebebasan finansial. Mulai dari sini Bapak dan Ibu ya. Topik ini apa sih yang dimaksud dengan kebebasan finansial? Bapak dan Ibu, silakan kalau ada yang mempunyai pendapat mungkin dituliskan di kolom chat gitu ya, Bapak dan Ibu. Sederhananya begini Bapak dan Ibu. Kebebasan finansial adalah menjalani kehidupan tanpa harus merasa khawatir. Terhadap apa? Terhadap masalah keuangan. Bayangkan Bapak dan Ibu tenang masalah keuangan. Saya percaya Bapak dan Ibu bahwa jika kita menjalani hidup yang lebih sejahtera, maka uang, maka seperti yang saya sampaikan sebelumnya, uang itu tetap menjadi peranan penting untuk kita semua. Tetapi sekali lagi bukan berarti uang segalanya, tetapi tanpa uang seringkali kita tidak memiliki kemampuan untuk membantu dan membahagiakan lebih banyak orang. Seperti yang sudah dijelaskan tadi berdasarkan pengalaman si Geki bahwa jika kita sendiri belum memiliki kehidupan yang sejahtera, Bapak dan Ibu, akan sulit tentunya untuk membantu orang lain agar lebih hidup sejahtera dan lebih baik lagi. Tentunya Bapak dan Ibu, untuk mencapai kebebasan finansial, seseorang itu perlu berhasil. Nah, ini pengalaman Shigeki Yamamoto. Jadi, Bapak dan Ibu, berdasarkan kesempatan bertemu dan belajar langsung dari banyak orang hebat, mulai dari pemimpin perusahaan tadi, Perdana Menteri Jepang Shigeki menyampaikan dari seluruh perjalanan yang beliau lakukan, kesimpulannya ternyata ada satu. Ada beberapa hal yang mutlak diperlukan untuk mencapai kebebasan finansial. Tanpa hal ini sangat sulit, bahkan tidak mungkin mencapai kebebasan finansial. Untuk mencapai kebebasan finansial, Bapak dan Ibu setidaknya perlu berhasil dalam berhasil dua kali dalam hidup, ya. Terutama apa itu dua itu? Satu, bisnis, dan satu, investasi. Ketika seseorang berhasil membangun bisnis serta berhasil dalam investasi, maka itulah jalan yang sudah tepat menuju kebebasan finansial. Karena itulah saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk memahami terlebih dahulu mindset sesuai dengan judul webinar kita sehari ini ya Bapak Ibu, mengenal dulu mindset yang diperlukan untuk mencapai kebebasan finansial. Saya berharap tentunya pembahasan ini menjadi langkah awal kita semua. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Oke, siap. Mudah-mudahan masih semangat. Nah, Bapak dan Ibu, apakah pernah mendengar istilah ini? Red race. Gitu ya. Mungkin sebagian ada yang baru mendengar. Mungkin juga yang sudah pernah mendengar ya Bapak dan Ibu ya. Ini istilah ini diperkenalkan oleh salah satu ahli keuangan Bapak dan Ibu ya, namanya Robert Kiyosaki. Penulis buku Rich Dad and Poor Dad. Nggak pakai N ya Bapak Ibu, Rich Dad Poor Dad. Di dalam bukunya Bapak dan Ibu menjelaskan salah satu konsep yang disebut dengan red race. Penjelasannya mudah dipahami. Bapak dan Ibu bisa melihat ilustrasi gambar di sebelah kiri. Ya, sederhananya, Bapak dan Ibu, orang yang memiliki pola pikir hanya bekerja mendapatkan uang tidak akan pernah mencapai kebebasan finansial. Seperti apa orang yang memikirkan yang bekerja hanya untuk uang? Sebelah kiri, berangkat kerja, setelah itu dapat gaji, setelah mendapatkan gaji, uangnya dipakai untuk bayar cicilan, bayar rumah, bayar listrik, bayar air, bayar pendidikan sekolah. Akhirnya apa? Uangnya habis. Ketika mau membeli sesuatu lagi, pinjam lagi, cicilan lagi, kerja lagi, dan seterusnya. Siklus inilah yang dikenal dengan red race tadi. Nah, Bapak dan Ibu, pentingnya pola pikir kita bahwa justru sebaliknya Bapak dan Ibu, ketika pola pikir kita, mindset kita sudah berubah, kita mampu untuk berpikir bahwa
uang itulah yang harus bekerja untuk kita. Justru itulah peluang bahwa kita akan meraih kebebasan finansial, Bapak dan Ibu. Nah, tapi pertanyaannya, berarti saya harus meninggalkan rutinitas ini? Tidak, Bapak dan Ibu ya. Kita berusaha membuat uang bekerja untuk kita bukan berarti kita harus serta-merta meninggalkan rutinitas pekerjaan kita. Kita tetap bekerja dan pelan-pelan mindset, cara berpikir kita, perilaku kita mulai menginvestasikan beberapa bagian sehingga nantinya uang itulah yang akan bekerja untuk kita. Gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu ya untuk merenung. Apakah saat ini kita semua masih bekerja demi uang? Apakah cukup atau tidak? Hanya, hanya mereka Bapak Ibu, hanya kita yang bisa belajar, yang membuat uang bekerja untuk kita dan benar-benar bisa keluar. Untuk itulah kita doakan semua yang ada di sini ke depan akan keluar dari red race ini, Bapak dan Ibu. Nah, saya ingin beralih ke ilustrasi yang kedua, Bapak dan Ibu. Coba perhatikan bahwa gambar ini menjelaskan bagaimana orang-orang di seluruh dunia, di Indonesia termasuk, memperoleh penghasilan, memperoleh uang. Ada 4, Bapak dan Ibu ya, disingkat MC. Tentunya, saya yakin pada umumnya orang akan mendapatkan uang dengan cara bekerja. Gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Begitu juga di seluruh dunia sama, Bapak dan Ibu ya. Selama seseorang melakukan kegiatan ekonomi pasti ada cara untuk membuat dan menghasilkan. Secara umum, di sebelah kiri atas ada yang dinamakan employee. Employee adalah orang yang bekerja di sebuah perusahaan, di seseorang, dan menerima gaji. Dengan kata lain, seorang karyawan yang memperoleh penghasilan dari gaji bulanannya. Kemudian dia apa? Ternyata employee ini adalah menukarkan waktu dan tenaganya untuk uang. Karena ketika tidak menukarkan itu, dia tidak akan mendapatkan uang. Sama halnya dengan yang sebelah kiri bawah, self-employed. Orang yang bekerja untuk dirinya sendiri. Meskipun lebih bebas dibandingkan dengan karyawan di atas, tetapi ini sama halnya dengan yang employed. Artinya apa samanya? Sama, menukarkan waktu dengan uang, menukarkan tenaga dengan uang. Contohnya apa? Dokter yang mungkin tidak bekerja di rumah sakit, dia membuka praktek sendiri, dia self-employed. Atau mungkin penerjemah, atau mungkin pengacara yang jalan sendiri tidak di perusahaan orang, dan seterusnya. Banyak sekali yang merupakan kategori self-employed. Apakah ini salah? Tidak, Bapak dan Ibu ya, tidak. Karena itu adalah salah satu cara untuk memperoleh uang. Tetapi poinnya bahwa ketika kita sakit, ketika kita tidak bisa untuk bekerja, waktu kita tidak digunakan untuk bekerja, kita nggak mendapatkan uang. Gitu, Bapak dan Ibu. Nah, kita beralih ke sisi sebelah kanan. Di kanan atas terdapat business owner, seseorang yang memiliki sebuah bisnis. Apa itu sebuah bisnis? Bisnis adalah sesuatu yang terdapat sistem di dalamnya dan orang yang bekerja di dalamnya. Artinya apa? Ketika kita sudah memiliki kedua hal ini, Bapak dan Ibu pergi kemanapun, kapanpun, tanpa harus turun langsung ke dalam bisnisnya itu, uang tetap mengalir. Contohnya apa? Oke, misalkan Bapak dan Ibu punya bisnis warung Madura. Nah, ini paling dekat dengan kita ya. Punya sistem yang jelas, punya orang yang bekerja, Bapak dan Ibu tidak harus nungguin warung Maduranya, tinggal dapatkan uang laporannya. Itulah di situ Bapak dan Ibu merupakan business owner. Poinnya ada sistem, ada orang yang menjalankan. Nah,
Yang kanan bawah tentunya Bapak Ibu, satu lagi adalah investor, yaitu orang yang memperoleh penghasilan melalui investasi, menaruh sebagian hartanya di sebuah aset, di sebuah investasi. Pada dasarnya, Bapak dan Ibu, seluruh cara ini di dunia ini dikelompokkan 4 kategori ini. Nah, Bapak dan Ibu, misalkan Bapak dan Ibu sakit, oke, selama 1 tahun sehingga tidak bekerja, atau Bapak dan Ibu berlibur selama 1 tahun, 1 bulan, 2 bulan, sama sekali tidak ikut bekerja. Apa jadinya kalau Bapak dan Ibu hanya employee, nggak dapat uang? Hanya self-employed, nggak dapat uang. Tetapi kalau Bapak dan Ibu sebagai business owner, 1 tahun nggak menjalankan pun uang tetap mengalir. Bapak dan Ibu sebagai investor, tidak perlu turun langsung, Bapak dan Ibu sudah akan mendapatkan hasil dari investasinya tersebut. Ya, kira-kira seperti itu yang membedakan antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Poinnya Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu ingin menuju ke arah kebebasan finansial, tentunya tidak cukup hanya berada di sebelah kiri. Pak, sekarang saya kan masih pegawai, terus saya harus tinggalkan, pindahkan menjadi business owner pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Karena orang-orang yang berada di sebelah kanan itu hampir sebagian besar orang berada awalnya di sebelah kiri. Sedikit demi sedikit, sisihkan uang untuk investasi, sisihkan untuk membangun bisnis, sehingga suatu saat Bapak dan Ibu bisa beralih dari kiri ke kanan. Nah, gitu dah Bapak dan Ibu ya. Artinya apa? Pola pikir, mindset. Ketika Bapak dan Ibu sudah punya pola pikir, kita harus menuju ke arah kanan, itulah salah satu cara, jalan yang benar untuk menuju kebebasan finansial. Nah, Bapak dan Ibu, bahkan inilah salah satu konsep utama yang ada di Reveille, yang mendasari lahirnya Reveille. Melalui sistem yang dibangun Bapak dan Ibu di Reveille, ingin membantu setiap orang mengembangkan pola pikir dari seorang employee, dari seorang self-employed menjadi seorang business owner, menjadi seorang investor. Sehingga Bapak dan Ibu nantinya memiliki kesempatan yang besar untuk mencapai kebebasan finansial. Kalau saya analogikan Bapak dan Ibu seperti ini. Nah, yang bawah. Gitu ya. Bayangkan Bapak dan Ibu punya kebun mangga. Oh, maaf. Bayangkan Bapak dan Ibu sebelah kiri, Bapak dan Ibu adalah seseorang pencinta mangga. Setiap hari membeli mangga di pasar. Kalau misalkan ada satu hari Bapak dan Ibu nggak membeli mangga, apa artinya? Bapak dan Ibu nggak makan mangga hari itu, karena nggak beli. Nah, coba bayangkan Bapak dan Ibu, pilihan keduanya adalah kita tanam pohon mangga yang sebelah kanan. Awalnya mungkin lama, Pak, bibit dipupuk, diairin, bertahun-tahun, belum berbuah. Akhirnya apa? Setelah menunggu bertahun-tahun, setelah rajin memupuk, pohonnya menghasilkan buah. Dan apa yang terjadi? Pohonnya tidak berhenti menghasilkan buah mangga, sehingga Bapak dan Ibu tidak harus lagi ke pasar untuk membeli mangga. Nah, itulah bisnis dan investasi, seperti menanam pohon mangga. Awalnya butuh usaha, tetapi nanti aset itulah, pohon mangga itulah yang akan menghasilkan setiap harinya untuk Bapak dan Ibu. Gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi, pelajaran yang bisa dipetik dari hal ini bukan soal memilih resign, atau bukan hanya sekedar menjadi seorang pengusaha. Yang saya ingin berbagi dengan Bapak dan Ibu, tanamkan mindsetnya adalah perubahan cara berpikir. Jangan hanya membangun penghasilan, bangun juga aset. Sehingga suatu saat, suatu hari dapat menghasilkan
untuk Bapak dan Ibu. Karena sekali lagi, financial freedom bukan terjadi ketika gaji kita semakin besar. Bukan itu. Tetapi ketika penghasilan dari aset mampu membiayai kehidupan kita. Bahkan ketika kita sedang tidur, bahkan ketika sedang berlibur, saat menikmati waktu bersama keluarga. Dan itulah perjalanan yang akan kita pelajari di malam hari ini. Siap untuk bebas finansial, Bapak dan Ibu? Wah, ketikkan bebas atau jempol di layar Bapak dan Ibu. Oke, nah sekarang Bapak dan Ibu, tadi kita sudah mengenalkan bahwa salah satu dua hal yang mampu dan bisa untuk meraih kebebasan finansial melalui bisnis maupun investasi. Nah, untuk bisa berhasil tentunya dalam bisnis, dalam investasi, ada dua hal yang perlu dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Apa saja? Satu, belajar. Ya. Dan yang kedua, bertindak seperti anak tangga yang ada di ilustrasi gambar Bapak Ibu. Orang yang tidak mau belajar Bapak dan Ibu tidak akan pernah berkembang. Sebaliknya orang yang hanya belajar tanpa mengambil tindakan juga tidak akan mencapai keberhasilan. Jadi, dua hal ini harus dilakukan, belajar dan bertindak. Karena sekali lagi, keberhasilan hanya bisa diraih ketika Bapak dan Ibu belajar dan bertindak. Baik, Bapak dan Ibu, sahabat malam hari ini yang sudah bergabung di seminar ini, sebenarnya Bapak dan Ibu sudah melakukan dua hal itu tanpa disadari loh, Bapak Ibu. Bapak dan Ibu memiliki keinginan untuk belajar, untuk mengubah mindset. Dan Bapak dan Ibu juga mengambil tindakan dengan hadir di sini. Itu adalah salah satu tindakan yang tepat. Ini berarti Bapak dan Ibu langkah pertama untuk menuju kesuksesan sudah tepat, sudah betul. Dan pesan saya, jangan berhenti di langkah ini. Teruslah melangkah ke langkah kedua, ketiga, keempat, kelima, seterusnya. Karena setiap langkah yang Bapak Ibu ambil akan membawa semakin dekat menuju gerbang financial freedom. Jadi, kita semua sepakat, jangan berhenti belajar. Gitu dah Bapak dan Ibu ya. Nah, yang selanjutnya Bapak dan Ibu, ya. eh, Kalau Bapak dan Ibu ingin benar-benar sukses, gitu ya, di bisnis, investasi, ada satu kebiasaan yang tidak boleh berhenti tadi yang saya sampaikan, belajar. Kenapa harus selalu belajar? Bahkan kita diwajibkan gitu ya di beberapa agama gitu, di agama Islam, agama Kristen, agama lainnya, bahwa harus selalu ngaji, harus selalu membaca Iqra. Kenapa? Karena dunia berubah setiap hari. Nah, bayangkan kalau kita berhenti belajar satu titik saja, kita akan tertinggal. Tapi kalau kita terus belajar, peluang akan tumbuh dan semakin besar. Di Revely, Bapak dan Ibu, saya kasih bocoran, saya ingin membuat proses belajar itu lebih mudah, lebih praktis, dan paling penting, bisa langsung dipraktekkan. Memang tentunya hari ini kita tidak mungkin membahas semuanya Bapak dan Ibu ya. Yang akan saya bagikan adalah fondasi. Yang akan saya bagikan hari ini adalah, sekali lagi, fondasi yang paling penting. Setelah itu, ketika kita sudah membangun fondasi mindset yang tepat, Bapak dan Ibu ketika bergabung dengan Revely, perjalanan pembelajarannya akan terus berlanjut melalui komunitas, melalui seminar, dan berbagai materi yang sudah disiapkan. Ingat, tidak ada gedung pencakar langit yang dibangun tanpa pondasi yang kuat. Tidak ada gedung pencakar langit yang pondasinya rapuh. Begitu juga dengan financial freedom. Kalau pondasi kita kuat, mindset kita kuat, maka hasilnya pun akan kuat. Nah, Bapak dan Ibu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, saya ingin menitipkan satu kalimat kepada Bapak dan Ibu. Ini,
99% di dunia adalah penipuan, Bapak dan Ibu. Tapi jangan salah paham dulu. Maksud saya bukan berarti semua orang itu jahat. No, tidak. Yang saya maksud adalah di dunia ada begitu banyak informasi, ada begitu banyak peluang dan tantangan, ada begitu banyak janji-janji manis yang belum tentu benar. Kalau kita mudah percaya, mudah menjadi korban, ya, Bapak dan Ibu, ingat, jangan terlalu mudah terpercaya, jangan terlalu mudah untuk dikelabui. Kalau kita terlalu takut, sebaliknya kita akan kehilangan momentum. Kita akan kehilangan kesempatan. Lalu bagaimana caranya? Kuncinya bukan gambling atau menebak. Kuncinya adalah belajar. Nah, saya akan bolak-balik seperti itu. Kenapa? Agar kita tanamkan mindset yang benar, Bapak dan Ibu ya. Belajar tentunya membuat kita bisa membedakan tuh mana peluang yang nyata dan mana yang ini hanya jebakan aja nih. Gitu Bapak dan Ibu ya. Tentunya setelah belajar kita akan mampu untuk membedakan mana investasi yang sehat, mana investasi yang hanya memanfaatkan kita semua. Bapak dan Ibu percayalah, satu keputusan yang benar bisa mengubah masa depan Bapak dan Ibu. Tetapi keputusan yang salah hari ini bisa menghancurkan Bapak dan Ibu. Jadi pertanyaannya adalah peluang apa yang bagus? Nah, pertanyaannya apakah saya sudah cukup belajar untuk mengenal peluang yang betul? Sekarang mari kita mulai sekali lagi apa yang seharusnya Bapak Ibu pelajari agar menemukan 1% yang benar-benar terjadi. Nah, di ilustrasi kala ini, Bapak Ibu, saya ingin memberikan dan mengenalkan yang dinamakan Ponzi scam, skema Ponzi. Saya ingin memberikan satu contoh nyata. Kasusnya kayak gini, Bapak Ibu. Ini banyak di manapun, di Jepang pun si Geki Yamamoto pernah bercerita banyak seperti ini. Nah, mengapa begitu banyak orang menjadi korban? Ternyata karena penawaran dari skema Ponzi ini sangat-sangat menggiurkan Bapak dan Ibu. Misalkan ada yang berkata, oke investasikanlah uangmu 10 juta atau 100 juta atau 1 miliar. Ya nggak usah banyak-banyak lah, 10 juta enggak. Kami jamin untungnya 30% sebulan. Bayangkan, dengan hanya 10 juta, dia bisa mendapatkan penghasilan 3 juta sebulan. Gimana tidak menggiurkan Bapak dan Ibu ya? Wah, lumayan nih, 3 bulan, 4 bulan, modal saya balik nih. Setelah itu tinggal menikmati hasilnya. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, kalau semudah itu, mengapa semua orang di dunia belum menjadi miliarder? Jawabannya sederhana. Karena sistem seperti ini tidak masuk akal. Bagaimana cara kerjanya? Sangat sederhana. Uang investor masuk dibayar menggunakan uang investor yang kedua. Uang investor kedua dibayar menggunakan uang investor yang ketiga. Berlanjut berlanjut sampai keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Selama masih ada orang baru, Bapak dan Ibu, sistemnya terlihat baik. Sistemnya berjalan dengan baik. Tetapi begitu jumlah investor mulai berkurang sedikit demi sedikit, uang tidak cukup lagi untuk membayar investor lama. Kenapa? Karena uang yang dibayarkan untuk investor lama bukan dari hasil usaha, bukan dari hasil produk, tetapi dari uang yang dibayarkan oleh investor baru. Bayangkan Bapak dan Ibu, saat semuanya itu runtuh, penarikan dana dihentikan, perusahaan menghilang, investor kehilangan uangnya. Oh, tidak, Bapak dan Ibu ya. Saya yakin sebagian dari Bapak dan Ibu pernah mendengar, melihat, bahkan mungkin mengalami ya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tidak terkena lagi hal-hal seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu, masuk akal tidak kira-kira seperti itu? Kalau memang bisnis seperti ini ada, seharusnya orang-orang yang kaya di dunia ini, Bapak dan Ibu ya, bukan cuma siapa orang terkaya sekarang, Elon Musk gitu ya. Bukan cuma dia. Atau siapa lagi? Warren Buffett, Bapak Ibu pernah. Atau mungkin kalau anak muda sekarang taunya siapa? Mark Zuckerberg gitu ya, pemilik Facebook misalkan.
Karena itulah Bapak dan Ibu, saya selalu mengatakan jangan langsung percaya pada angka keuntungan yang dijanjikan. Hal ini sering ditanyakan juga kepada kami tentang Reveille. Yamamoto-san, Shigeki-san pernah menyampaikan Reveille memberikan keuntungan tetap berapa persen setiap bulannya. Akhirnya saya bertanya, Reveille tetap nggak setiap bulan Yamamoto-san? Dan dijawab, Reveille tidak pernah menjadikan keuntungan tetap. Karena di dunia bisnis Bapak dan Ibu dan investasi yang sehat, tidak ada seorang pun yang bisa menjamin keuntungan tetap setiap bulan. Itu catat Bapak dan Ibu ya. Yang ada adalah hasil kinerja. Risiko harus dipahami bersama. Ponzi scam hanya salah satunya loh Bapak Ibu ya. Masih banyak bentuk-bentuk penipuan lain yang perlu kita pahami. Dan melalui Refli Bapak dan Ibu, kami tentunya ingin membantu kita semua memiliki pengetahuan. Nah, agar mampu membedakan mana nih peluang yang benar-benar bernilai dan mana yang sebaiknya dihindari. Mudah-mudahan kita semua tidak terkena dengan Ponzi scam ini tentunya Bapak dan Ibu ya. Baik, Bapak dan Ibu, semakin malam sepertinya semakin hangat nih Bapak dan Ibu ya. Saya akan menyampaikan yang ketiga nih. Listen third. Listen third. Nah, pelajaran yang ketiga. Bagaimana memahami cara kerja uang. Oke, Bapak dan Ibu. Sebetulnya menurut Bapak dan Ibu, apa sebenarnya uang? Kita menggunakan setiap hari ya untuk belanja, untuk membayar tagihan, untuk naik kereta gitu ya Bapak dan Ibu ya, setiap hari untuk membeli makanan dan seterusnya. Kita semua menggunakannya tentunya. Kita bekerja semua untuk mendapatkan uang, membelanjakannya, menabungnya, bahkan setiap hari memikirkan sebelum tidur ya Bapak Ibu ya. Aduh besok ini dapat uang dari mana lagi nih, besok makan apa lagi. Ada seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah kita benar-benar memahami bagaimana uang bekerja? Nggak semua orang tahu, Bapak Ibu. Bapak dan Ibu beruntung sekali malam ini datang ke sini karena kami akan menyampaikan salah satu rahasianya. Bagaimana uang itu bekerja. Hampir semua orang memiliki uang, tetapi hanya sedikit tentunya yang benar-benar paham cara kerjanya. Padahal disitulah letak perbedaan antara orang yang akan menuju bebas finansial atau tidak. Gitu ya Bapak Ibu. Orang yang hanya menggunakan uang akan terus bekerja untuk uang. Sedangkan orang yang memahami cara kerja uang, membuat uang bekerja untuk dirinya, inilah yang akan berhasil dalam hidupnya. Bapak dan Ibu ya. Nah, sebelum berbicara tentang investasi, kita harus memahami dulu dasar yang paling penting yaitu uang. Karena kalau belum paham, kita akan sulit, Bapak dan Ibu. Ibarat kata kita mengendaraan mobil, tetapi belum paham cara kerjanya. Mungkin mobilnya jalan tuh ya, sering digas itu, tetapi nggak akan pernah mengeluarkan potensi terbaiknya. Begitupun juga dengan uang. Dan Bapak dan Ibu, di sesi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu juga melihat uang dari sudut pandang yang mungkin belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Setelah paham konsep ini, Bapak dan Ibu akan mengerti mengapa investasi bukan lagi sekedar pilihan. No, investasi bukan hanya sekedar pilihan, tidak Bapak Ibu. Tetapi sebuah keputusan, sebuah kebutuhan jika ingin membangun kebebasan finansial. Gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, kita lihat Bapak dan Ibu, di layar Bapak Ibu ada kalimat, ada kata inflasi. Nah, sebelum membahas investasi, kita harus paham satu hal Bapak dan Ibu, yaitu apa? Betul sekali uang. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat uang itu berharga? Oke, apa uang 100.000 kenapa berharga? Kalau uang dimakan, apakah enak? Enggak kan? Enggak lah, orang kertas doang. Apakah kenyang? No, enggak, cuma kertas doang. Lalu kenapa orang mengejar uang yang hanya selembar begitu? Ya, betul Bapak dan Ibu. Karena uang bisa ditukar dengan apapun yang kita butuhkan. Makanan, pakaian,
minuman, kendaraan, rumah, pendidikan, banyak lagi. Nilai itulah yang dijamin oleh negara. Itulah sebabnya uang menjadi berharga, punya value. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi Bapak dan Ibu. Kalau kemampuan uang untuk membeli barang berubah, apakah nilai uangnya juga berubah? Oke, saya analogikan sederhana begini. Coba Bapak Ibu ingat 10 tahun yang lalu, mungkin dengan uang 10.000 tuh Bapak Ibu, bisa beli nasi goreng tahun 10 tahun lalu. Bisa ya. Bahkan mungkin ada di beberapa tempat yang masih 7.000, 8.000 ya. 10.000 dapat tuh. Nah, hari ini Bapak dan Ibu, coba bayangkan, 10.000 dapat nggak tuh nasi goreng? Ada di tempat Bapak Ibu. Ya, rata-rata sudah di atas 15.000, 17.000, bahkan 20.000. Kalaupun ada yang 10.000, mungkin setengah porsi ya Bapak Ibu ya, sedikit sekali. Apa artinya? Bahwa 10.000 beli nasi goreng di 10 tahun lalu dengan sekarang berbeda. Tidak lagi sama Bapak dan Ibu. Nilai 10.000 itu berbeda. Kita butuhnya 20.000 untuk beli nasi goreng. Bahkan mungkin nanti 30.000 dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah nasi gorengnya berubah? Enggak, tetap. Ya, porsinya sama segitu. Justru yang berubah adalah nilai uang kita. Itulah yang disebut dengan inflasi. Perubahan nilai dari uang yang kita miliki. Nah, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu, sekali lagi, uang yang dulu membeli satu porsi itu sekarang sudah tidak cukup. Kalau kita lihat grafik inflasi Bapak dan Ibu selama 10 tahun terakhir, polanya hampir mirip-mirip tuh. Harganya, inflasinya naik. Inflasinya di atas 3% tuh. Artinya apa? Ketika harga barang itu terus naik, nilai uang akan terus turun. Harganya naik, suatu barang, ya nilai uangnya turun. Dan ini bukan hanya di Indonesia. Kenapa bisa terjadi? Salah satunya adalah setiap tahun jumlah uang yang beredar terus bertambah. Sementara jumlah barang tidak bertambah secepat itu. Akibatnya nilai uang terus tergerus, menurun, terjadi inflasi. Nah, sekarang kita sampai pada pertanyaan tentunya yang paling penting Bapak dan Ibu. Kalau nilai uang ini terus turun, apakah menyimpan dalam bentuk uang sudah cukup? Menabung misalnya, ya? Enggak ya, enggak betul. Karena Bapak Ibu nabung hari ini 100 juta bisa beli mobil eh, misalkan second yang 10 tahun lagi belum tentu kan gitu ya Bapak dan Ibu ya. Sama seperti analogi tadi nasi goreng. Karena setiap tahun daya beli terus berkurang. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, saya pelan-pelan nih. Itulah sebabnya orang-orang sukses tidak hanya nabung dalam bentuk uang, tidak. Saya tabung uang nih punya harta 1 M, taruh aja uang di koper, taruh di bank. Apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak. Mereka juga orang-orang yang sukses itu berinvestasi, Bapak dan Ibu. Jadi tujuan investasi itu bukan hanya sekedar mencari keuntungan, Bapak dan Ibu. Investasi tujuan utamanya adalah menjaga agar nilai uang kita tadi tidak kalah dengan inflasi. Yang paling mudah bayangkan begini Bapak Ibu. 10 tahun lalu harga emas berapa? Nah, 500.000 ya. Bapak, Ibu punya uang 500.000 saat 10 tahun lalu. Kalau disimpan dalam bentuk uang, sekarang hari ini Bapak Ibu belikan tuh 500.000 emas. Dapat nggak 1 gram? Boro-boro kan ya. Setengah gram saja mungkin susah. Padahal dulu bisa dapat 1 gram. Coba Bapak Ibu dulu 10 tahun lalu itu belikan tuh emas. Misalkan 1 gram dapat. Dan saat ini 1 gram itu tetap ada. Sama bentuknya emasnya. Ketika dijual dapat 2,5 juta. Bayangkan. Uang yang dulu 500.000 sekarang 2,5 juta. Padahal Bapak Ibu hanya mengalihkan yang tadinya bentuknya uang menjadi sebuah investasi. Saya contohkan tadi emas misalkan. Gitu ya Bapak Ibu. Begitupun investasi-investasi yang lainnya. Contohnya,
Bapak Ibu pernah mendengar Bitcoin ya? Salah satu kripto, salah satu koin. Sekarang saya ingin menunjukkan lagi tuh Bapak dan Ibu. 10 tahun yang lalu si Bitcoin, nilainya satu Bitcoin itu, lihat di pojok kiri ya Bapak Ibu bawah, $437. Hari ini Bapak dan Ibu, lihat. Ini mungkin bukan yang terupdate ya Bapak dan Ibu, tetapi hari ini harganya sudah sekitar $60.000 di atas tuh Bapak dan Ibu ya. Artinya apa? Kenaikannya mencapai 140 kali lipat. Wow, bayangkan hari itu Bapak Ibu punya uang $437, belikan Bitcoin, satu Bitcoin. Hari ini Bapak dan Ibu dapat uang $60.000. Tapi kalau hari itu $437 Bapak Ibu simpan saja, hari ini tetap tuh $437. Nah, bayangkan kalau 10 tahun yang lalu pun sama seperti itu. Gitu ya. Jadi, ada dua pilihan untuk Bapak Ibu nih. Saya kasih pilihan saja. Pilihan pertama, uang Bapak Ibu simpan di dompet, di bank gitu ya. Atau pilihan kedua, uang Anda itu investasikan pada aset yang nilainya terus bertumbuh. Mana yang menurut Bapak Ibu akan lebih menguntungkan dan bernilai hari ini? Ya, jawabannya sederhana. Uang yang disimpan memang tidak berkurang jumlahnya, tetap 1 juta ditimpan tetap 1 juta. Tetapi nilainya berkurang. Sedangkan yang uang diinvestasikan dengan benar, dengan aset yang benar, nilainya kemungkinan justru terus bertumbuh. Disinilah banyak orang keliru mindsetnya Bapak Ibu. Mereka hanya mengira menyimpan uang berarti menjaga kekayaan. No, tidak. Yang dijaga hanya angkanya, bukan nilainya. Karena sekali lagi investasi bukan hanya soal mengejar keuntungan. Investasi adalah cara agar uang kita tidak kalah oleh inflasi. Nah, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Lumayan deh Bapak dan Ibu ya sampai sini lah. Itulah salah satu rahasia Bapak Ibu, orang-orang yang berhasil membangun kekayaan dalam jangka waktu yang panjang. Sedikit lagi Bapak dan Ibu ya, saya ingin berbagi cerita lagi tentang dua jenis keuntungan dari aset. Ada yang dinamakan income gain, ada yang dinamakan dengan capital gain. Oke, kita masuk ke salah satu konsep yang paling penting nih Bapak Ibu dalam dunia investasi. Banyak orang berbicara tentang keuntungan dalam investasi, tetapi sebenarnya keuntungan dari sebuah aset hanya terbagi dua ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, income gain dan capital gain. Kalau kita memahami perbedaan keduanya, cara pandang terhadap investasi pun kita akan semakin baik, semakin berubah. Mari kita mulai dengan income gain, Bapak Ibu ya. Ini yang sebelah kiri nih. Income gain itu apa sebetulnya? Penghasilan rutin yang kita terima karena memiliki sebuah aset. Contohnya Bapak Ibu, di sini apa tuh? Saham, dividen saham, uang sewa ya, bunga deposito. Oh, uang sewa misalkan kita punya kos-kosan. Setiap bulan menghasilkan. Menghasilkan apa? Orang ngekos bayar 1 juta, 1 juta menghasilkan. Kosannya tetap, uangnya dapat. Itulah income gain. Penghasilan rutin karena kita punya aset. Asetnya contohnya tadi adalah kontrakan misalkan. Nah, jadi selama aset itu masih kita pegang, kita miliki, aset tersebut akan terus menghasilkan pemasukan secara berkala. Oke, sederhananya apa? Aset bekerja untuk kita, ya Bapak Ibu ya. Aset itu bekerja untuk kita. Tetapi saya ingin mengingatkan satu hal yang paling penting Bapak Ibu. Kalau ada orang menawarkan investasi dengan imbal balik, imbal hasil besar, contohnya 30%, hati-hati. Bukan karena tidak mungkin Bapak dan Ibu ya, tapi karena ada banyak investasi-investasi yang menjanjikan keuntungan saja, padahal tidak benar. Nah, sekarang saya lihatkan ke capital gain. Keuntungan yang diperoleh karena apa? Karena nilai aset kita yang meningkat. Artinya ketika aset kita itu dijual kembali asetnya, nilainya meningkat dibandingkan saat kita membeli. Jadi dijual contohnya.
Contohnya misalkan Bitcoin. Tadi ya saya sudah contohkan. Satu Bitcoin aset kita $400, ternyata 10 tahun kemudian sudah menyentuh $60.000. Ketika Bapak Ibu beli dulu Bitcoin $400, sekarang dijual Bitcoinnya $60.000. Itulah yang disebut dengan capital gain. Nah, gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, lalu Bapak dan Ibu ya, saya ingin menganalogikan. Wah, analoginya seperti ini. Nah, kembali ke pohon mangga Bapak dan Ibu ya. Analoginya seperti apa? Analoginya seperti ini Bapak dan Ibu. Ada dua manfaat ketika kita memiliki pohon mangga. Yang pertama, kita anggap punya kebun mangga. Pertama, setiap musim kita bisa menikmati buahnya. Betul ya? Itulah income gain. Yang kedua, ternyata setelah bertahun-tahun ada Pak Haji nih nawar. Aduh, kayaknya kebun mangganya bagus tuh, Cep gitu ya. Udahlah, saya beli aja tuh kebun mangganya. Dulu kamu beli berapa? Oh, saya dulu beli kebun ini 10 juta, Pak. Yaudah, saya bayarin sini 50 juta. Hmm. Selisih antara saya beli dengan jual tadi ada 40 juta kan Bapak Ibunya. Itulah ketika saya jual si pohon mangganya ke Pak Haji dan mendapatkan keuntungan, itulah yang dinamakan dengan capital gain. Nah, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang saya ingin berbagi. Lalu, Reveille fokusnya di mana? Reveille fokusnya apakah di capital gain atau di income gain? Kami fokusnya ingin membantu Bapak dan Ibu bagaimana membangun capital gain dengan cara yang benar. Karena menurut kami tentunya capital gain adalah salah satu cara mempercepat pertumbuhan aset. Tapi ada satu syarat, butuh waktu. Ingat, tidak ada sesuatu yang instan. Karena cara pikir kita harus mulai berubah, bukan 1 minggu, 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan, tetapi dalam jangka waktu 3 sampai 10 tahun. Mengapa? Karena kekayaan tidak hanya dibangun dalam semalam, tetapi harus konsisten, sabar, dan bertumbuh menunggu waktu. Jadi, kalau boleh saya rangkum si slide ini nih Bapak Ibu, income gain membuat aset menghasilkan uang untuk kita. Capital gain membuat nilai aset kita terus bertumbuh. Dan orang yang berhasil membangun kekayaan biasanya paham keduanya. Nah, gitu ya. Jadi, mulai sekarang jangan lagi bertanya untungnya berapa persen, tapi mulailah bertanya, saya sedang membangun income gain atau saya sedang membangun capital gain. Nah, gitu deh Bapak dan Ibu ya. Oke. Jadi, pelajaran yang kita dapatkan tentunya di sini, jangan hanya fokus mengumpulkan uang, fokus menjaga dan meningkatkan daya beli uang tersebut. Karena tujuan investasi bukan sekedar mencari untung, tetapi memastikan bahwa hasil kerja keras kita tetap memiliki nilai bagi kehidupan di masa yang akan datang. Baik, Bapak dan Ibu luar biasa ya. Ini sudah hampir 1 jam kita menemani Bapak dan Ibu. Ini adalah slide terakhir tentunya Bapak dan Ibu. Saya ingin melihat gambaran besarnya, roadmap-nya, peta jalannya. Kalau tadi kita belajar satu persatu, sekarang saya ingin merangkumnya menjadi satu perjalanan di slide ini, Bapak dan Ibu. Menurut saya tentunya sebuah perjalanan menuju financial freedom ini digambarkan dengan slide ini. Dimulai dengan langkah yang sederhana, yaitu apa tadi? Memiliki sumber penghasilan. Mau gaji? Nggak masalah, sekarang karyawan dulu. Bisnis lebih bagus, ataupun pekerjaan sampingan, semuanya berawal dari sana Bapak dan Ibu. Tetapi yang menentukan masa depan kita bukan seberapa besar penghasilan kita, ingat. Bukan seberapa besar penghasilan kita, yang menentukan adalah, ya, seberapa banyak yang mampu kita sisihkan. Lebih baik gaji kita 5 juta, tapi kita bisa sisihkan 1 juta, dibandingkan gaji 10 juta, tapi hanya 100.000 menyisihkannya. Banyak orang yang gajinya besar, tetapi di akhir bulan uangnya habis. Sebaliknya ada orang yang mungkin penghasilannya sedikit ya Bapak dan Ibu. Tetapi karena disiplin menyisihkan uang sedikit demi sedikit, ia berhasil membangun aset.
Setelah tentunya kita memiliki dana awal yang disisihkan, hidup akan memberi dua pilihan. Satu, apakah langsung dihabiskan untuk konsumsi, makan, belanja, shopping ke mall, traktir orang, ataukah pilihan yang kedua, dana yang kita miliki tidak langsung dihabiskan, melainkan digunakan untuk membangun aset dan investasi. Disitulah perubahan akan mulai terjadi karena mulai saat ini Bapak dan Ibu, kita tidak hanya bekerja untuk mendapatkan uang, tetapi mulai belajar membuat uang bekerja untuk kita. Nah, Bapak dan Ibu, sekali lagi ketika aset tersebut berkembang, sebagian hasilnya mulai kita arahkan menjadi income gain. Artinya, aset yang kita miliki tadi, yang tadinya sedikit, nambah sedikit menjadi bukit gitu ya Bapak Ibu ya. Lama-kelamaan income gain meningkat. Mulai menghasilkan arus kas rutin. Artinya apa? Satu saat income gain yang dihasilkan dari aset kita sudah mampu membiayai kehidupan kita tanpa harus kita bekerja. Itulah sejatinya kita sudah mencapai financial freedom. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau saya boleh merangkum sekali lagi terakhir perjalanan ini dalam satu kalimat, fokus membangun aset. Berpikir jangka panjang. Karena kekayaan tidak dibangun dalam semalam, kekayaan dibangun dari konsistensi dan kesabaran. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga kita semua dalam kondisi yang terus berkembang, terus memiliki keinginan untuk meningkatkan aset. Dan kita semua di masa yang akan datang menjadi para peraih kebebasan finansial. Sukses untuk Anda kita semua. Setelah ini Bapak dan Ibu, di sesi berikutnya Bapak dan Ibu akan membongkar bagaimana caranya, akan membongkar bagaimana ke arah sana, khususnya dalam membongkar Reveille. Seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua. Saya kembalikan ke Pak Andrisan. C. Pisang ya, materinya menarik sekali, sahabat Elfly ya. Eh, Kalau kita simpulkan materi malam ini ya, ada beberapa poin penting ya perlu kita ingat. Pertama, financial freedom selalu dimulai dari mindset ya, bukan dari besarnya modal ya. Kedua, kebanyakan orang bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Sedangkan untuk mencapai kebebasan keuangan ya, kita harus mulai membangun aset untuk masa depan. Ya, kemudian perjalanan menuju kebebasan finansial itu bukan sesuatu yang instan ya, tapi butuh proses, harus dibangun dengan strategi yang benar. Nah, mungkin sekarang muncul pertanyaan ya di benak teman-teman. Kalau mindsetnya udah benar malam ini, lalu gimana cara bangun penghasilannya? Ya, jawabannya besok malam ya. Besok kita akan pahami apa itu sistem Reveille ya. Nah, di sesi tersebut kita akan mengupas bagaimana sistem yang ada di Reveille itu bekerja. Dari mana sumber rewardnya? Bagaimana strategi membangun jaringan yang sehat hingga bisa memaksimalkan peluang yang ada. Jadi saya sarankan jangan sampai melewatkan ya sesi besok karena materi hari ini adalah pondasinya, sedangkan besok adalah strategi bagaimana prakteknya kita bisa meraih apa yang menjadi tema kita malam ini. Ya, baik ya. Terima kasih malam hari ini. Ya seperti biasa kita tidak ada tanya jawab ya. Sesi tanya jawab mungkin besok lah ya, karena itu nanti banyak lebih ke sistemnya. Sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir pada webinar kita malam hari ini, saya ucapkan terima kasih ya. Kita akan selalu setiap Senin, Selasa ya, Senin itu selalu kita akan bicara tentang pondasi mindset kita, kemudian hari Selasa kita akan kupas tuntas terkait dengan sistemnya. Nah, di situ juga kita nanti bisa tanya jawab ya. Sampai jumpa besok malam jam 8 malam dan Pak Rudolf ya.
bersiap untuk besok ya. Sekali lagi terima kasih sahabat Refli semua. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.